Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memegang peranan vital dalam tatanan negara. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selain itu, DPR RI juga memegang mandat diplomasi parlemen demi mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan politik luar negeri. Selama 1 tahun 2023, telah banyak kinerja diplomasi parlemen yang dilakukan DPR RI. Selengkapnya, berikut adalah rekam jejak wakil rakyat selama tahun 2023, khususnya dari sisi kinerja diplomasi parlemen. Peran diplomasi parlemen dilaksanakan DPR dengan menghadiri forum antar parlemen dan non-parlemen, baik tingkat internasional maupun regional, serta melalui kegiatan diplomasi bilateral dengan negara-negara sahabat. Partisipasi DPR RI dalam berbagai forum bertujuan untuk berkontribusi dalam menanggapi isu-isu internasional, sekaligus menyampaikan pandangan dan posisi Indonesia. Dalam forum-forum yang dihadiri DPR RI sepanjang tahun 2023, delegasi DPR menyoroti beberapa isu. Di antaranya adalah isu mengenai konflik Rusia dan Ukraina, keamanan kawasan, perubahan iklim, ekonomi hijau, akses air bersih, kepemimpinan perempuan, pemberantasan korupsi, krisis Myanmar, dan konflik Israel-Palestina. Pada tahun 2023 ini, DPR RI sukses menjadi tuan rumah gelaran ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA. Selain itu, DPR RI juga menjadi tuan rumah bagi pertemuan parlemen 5 negara MIKTA. Awal tahun 2023, DPR RI menghadiri Forum Regional ASEAN Parliamentary Assembly ke-13 di kota Antalya, Turki. Delegasi DPR RI dipimpin oleh Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, Fadlizon. DPR menyerukan penguatan kerjasama parlemen tingkat regional untuk menghadapi tantangan kawasan, mulai dari ketimpangan ekonomi, krisis kemanusiaan, hingga konflik di Palestina. Sebagai dukungan terhadap Palestina, DPR RI menyetujui bergabungnya The League of Parliamentarians for Al-Quds, sebuah organisasi yang menghimpun parlemen dunia yang mendukung Palestina. Delegasi DPR juga menyetujui inisiatif pembentukan Komite Khusus Palestina di dalam keorganisasian Asian Parliamentary Assembly. Akhir Januari 2023, DPR RI menghadiri konferensi ke-17 Parliamentary Union of the OIC Member States. Konferensi parlemen negara-negara yang tergabung di Organisasi Kerjasama Islam ini diselenggarakan di Aljazair. Isu Palestina kembali menjadi sorotan delegasi Indonesia yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. DPR RI mendesak parlemen negara yang tergabung di OKI agar segera mengambil langkah cepat untuk melindungi rakyat Palestina dari kejahatan berulang yang dilakukan Israel. Pada Februari 2023, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel melakukan kunjungan kerja ke Hungaria dalam rangka memenuhi undangan pimpinan parlemen Hungaria. Dari pertemuan ini, DPR RI meminta kementerian dan lembaga yang terkait untuk menjajaki kemungkinan peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Hungaria, terutama dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan juga investasi. Konferensi dan Sidang Umum Southeast Asia Parliamentary Against Corruption atau SIPAC diselenggarakan di Jakarta dan Bogor pada Februari 2023. Diketuai oleh Ketua BKSAP Fadlizon, Forum SIPAC mengusung tema Aksi Parlemen dalam Pengawasan Keuangan Politik dan Pemberantasan Korupsi Hijau di Asia Tenggara. DPR RI menekankan peran penting parlemen dalam memperkuat regulasi dan pengawasan untuk menciptakan transparansi dan menghindari korupsi. Bentuk keseriusan DPR RI memerangi korupsi juga digaungkan di Forum Global Organization of Parliamentarians Against Corruption atau GOPEC.
Di forum yang diselenggarakan di Doha, Qatar pada awal Maret lalu, DPR RI menegaskan kembali pentingnya penerapan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan guna mencegah korupsi. Pada tanggal 11 hingga 15 Maret lalu, delegasi DPR RI menghadiri sidang umum ke-146 Interparliamentary Union di Bahrain. DPR RI menyoroti laporan PBB yang menyatakan meningkatnya sentimen Islamofobia. Oleh karenanya, DPR RI menyuarakan untuk memerangi pandangan Islamofobia, melawan intoleransi beragama, dan melawan diskriminasi rasial. Tahun 2023, Indonesia menjadi tuan rumah Forum Regional ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA. Ketua DPR RI Puan Maharani memegang presidensi AIPA yang diselenggarakan dalam beberapa rangkaian kegiatan. Mei 2023 lalu, di sela-sela rangkaian konferensi tingkat tinggi ASEAN di Labuan Bajo, DPR RI menghelat pertemuan tatap muka antara pimpinan ASEAN dan AIPA atau ASEAN-AIPA Leaders Interface. Sebelumnya, Puan Maharani dan perwakilan delegasi AIPA mengadakan preparatory meeting untuk menyepakati AIPA message yang disampaikan di depan pemimpin-pemimpin negara ASEAN. Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI mengunjungi Lebanon dalam misi diplomasi dan penjajakan kerjasama di sejumlah sektor. Wakil Ketua BKSAP Putu Supatmarudana mendorong penerapan visa bebas kunjungan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan antar kedua negara. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan langsung dari Presiden Iran Sayyid Ibrahim Rais di gedung DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, Puan mendorong penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Iran, khususnya dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Akhir Mei 2023, DPR RI menggelar salah satu rangkaian AIPA yang fokus pada pemberantasan narkoba, yakni AIPA Advisory Council of Dangerous Drugs. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menyerukan agar anggota parlemen se-ASEAN menguatkan tekad untuk memerangi narkoba dan mewujudkan ASEAN bebas narkoba pada tahun 2025. Pada Juni 2023 lalu, DPR RI menghadiri Forum Parliamentary Conference of Interfaith Dialogue yang diselenggarakan di Maroko, Afrika Utara. Delegasi DPR berbagi pengalaman Indonesia dalam mengelola perbedaan, khususnya keberagaman agama. Wakil Ketua BKSAP Sukamta mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara telah mengakomodir segala perbedaan sehingga masyarakat dapat hidup rukun bersama di tengah perbedaan. Menginjak tahun ke-65, hubungan diplomatik Indonesia-Jepang, DPR RI menerima kunjungan dari Parlemen Jepang. Ketua Grup Kerjasama Bilateral DPR RI dan Jepang, Putih Guntur Soekarno, mengatakan pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan Indonesia-Jepang, khususnya di sektor pendidikan, pariwisata, sumber daya manusia, dan usaha mikro kecil dan menengah. DPR RI juga merencanakan peningkatan pertukaran ilmu dan budaya melalui pertukaran pelajar, sehingga anak muda Indonesia bisa mendapatkan ruang seluas-luasnya untuk mendapatkan ilmu. Pada tanggal 5 hingga 10 Agustus 2023, DPR RI menggelar sidang umum AIPA ke-44 di Jakarta. Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam forum AIPA ini adalah konflik yang terjadi di Myanmar. Sidang umum AIPA ke-44 mengangkat tema Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN. Tujuannya untuk menciptakan parlemen kawasan yang fleksibel dan adaptif dalam menghadapi dinamika kawasan, serta mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat dan cepat dalam menanggapi tantangan kawasan. Penegasan komitmen AIPA tertuang dalam resolusi yang dihasilkan oleh Sidang Umum AIPA. Dari 30 resolusi yang disepakati Sidang Umum AIPA, 6 diantaranya adalah usulan dari DPR RI, yaitu yang berkaitan dengan
upaya memelihara stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan, upaya menciptakan perdamaian berkelanjutan di Myanmar, transisi hijau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan rendah karbon, upaya menyiapkan sumber daya manusia atau tenaga kerja hijau, penguatan keterlibatan generasi muda dalam pembangunan inklusif, dan peningkatan ketahanan ASEAN melalui kepemimpinan perempuan dan parlemen responsif. Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI menerima kunjungan dari Duta Besar Kroasia. Pertemuan tersebut menyepakati prospek peningkatan kerjasama Indonesia-Kroasia, khususnya di bidang pariwisata dan pembangunan berkelanjutan. Wakil Ketua BKSAP Putu Supatma mengatakan, peningkatan kerjasama pariwisata dengan Kroasia dapat membangun industri pariwisata Indonesia, mengingat Kroasia adalah destinasi pariwisata utama di Eropa. Oktober 2023, delegasi DPR RI menghadiri Interparliamentary Meeting yang ke-12 dengan Parlemen Uni Eropa di Prancis. Terdapat 3 agenda dalam pertemuan tersebut, yakni membahas hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa terkait perdagangan dan investasi. Kemudian agenda pembahasan tentang transisi energi hijau dan perubahan iklim. Isu keamanan global, salah satunya isu Palestina, juga menjadi sorotan. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menyerukan agar penyerangan Israel kepada Palestina segera dihentikan. DPR RI juga mengajak Uni Eropa untuk memediasi gencatan senjata dan penyelesaian konflik Israel-Palestina. DPR RI menghadiri Forum Interparliamentary Union atau IPU yang ke-147 yang diselenggarakan di Angola pada tanggal 23 hingga 27 Oktober 2023. Dalam forum tersebut, Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI, Fadlizon, mengecam kebrutalan yang dilakukan Israel yang menewaskan ribuan rakyat sipil Palestina. Fadlizon mendesak agar semua pihak bisa menekan Israel untuk menghentikan serangan ke Gaza, membuka blokade untuk akses kemanusiaan, serta meminta negara-negara Barat untuk menghentikan dukungan terhadap Israel. Fadli juga meminta agar pengadilan internasional melakukan penyelidikan menyeluruh dan objektif terhadap kasus kejahatan perang oleh Israel. DPR RI menjadi tuan rumah pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA ke-9 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19 hingga 21 November 2023. MIKTA merupakan forum konsultasi dan kerjasama 5 negara, yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Tema MIKTA kali ini adalah memperkuat multilateralisme dalam mengatasi tantangan lintas generasi. DPR RI menyerukan perdamaian di Tanah Gaza dengan solusi 2 negara sebagai jalan keluarnya. Selain itu, MIKTA juga membahas isu global tentang perubahan iklim, potensi kekuatan pemuda, dan kondisi perekonomian global. Di tengah persiapan pemilu, DPR RI tetap membuktikan kinerja diplomasinya, baik di forum multilateral maupun secara bilateral. Diplomasi parlemen DPR RI turut memperjuangkan kepentingan nasional dengan meningkatkan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara-negara sahabat. Selain itu, DPR RI juga lantang menyuarakan pandangan terhadap isu-isu global yang menjadi perhatian bersama, termasuk isu kemerdekaan Palestina yang akan selalu disuarakan Indonesia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia ikut andil dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.